Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari. Kenali diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Menjawab beberapa pertanyaan mengenai enlighten atau pencerahan tentang kesadaran spiritual, kesadaran ilahi, atau kesadaran murni. Orang yang melakukan perjalanan spiritualnya sendiri tanpa bantuan guru, maka kedamaian dirinya, keadaan dirinya hanya bergantung pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada guru atau pembimbingnya. Namun jika belum menemukan pembimbing atau guru, maka terus jalani perbaikan diri sambil dalam perjalanannya mungkin kita akan menemukan guru atau pembimbing. Guru atau pembimbing tidak harus selalu orang jauh atau orang lain yang tidak kita kenal. Guru bisa saja orang yang terdekat yang Allah kirim untuk mengajarkan dan membangkitkan ego rendah diri kita agar kita belajar memperbaiki diri. Apa sih bedanya seseorang yang telah spiritual, orang yang telah tercerahkan? Keadaan spiritual ada kaitannya dengan usia seseorang. Biasanya 40 tahun adalah keadaan dalam diri seseorang lebih matang, dan memang benar pepatah mengatakan life begin at 40, karena usia 40 dapat memaknai kehidupan secara keseluruhan. Seseorang akan siap mengalami perjalanan spiritual di usia 40 tahun. Seseorang akan lebih matang menjalani perjalanan spiritualnya. Kita dapat mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat ilham pertama kali di usia 40 tahun. Pastinya perjalanan ini sangatlah sulit. Kejadian dalam diri yang dialami Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi juga pada diri kita. Bedanya kita bukan mendapatkan ilham. Kita akan lebih spiritual dan intuisi akan lebih mudah kita dapatkan. Untuk itu, diharuskan mengikuti cara yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat menjalani hidup. Faktor lain adalah lingkungan dan didikan orang tua dapat mempengaruhi keadaan dalam diri. Semakin sulit hidup seseorang, justru semakin mudah memahami perjalanan dirinya ke dalam diri dan mengalami kesadaran spiritual. Saya tidak ingin mengaku-ngaku bahwa saya sudah spiritual. Saya juga tidak bisa memberi garansi pada rekan-rekan spiritual ataupun tidak. Yang tahu diri kalian adalah rekan-rekan sendiri. Dan yang menentukan spiritual atau tidak bukanlah saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya juga tidak akan memberi jawaban atas benar atau salahnya keadaan dalam diri kalian jika kalian sedang mengalami perjalanan spiritual. Teruslah mendekat pada Allah dan bertanya padanya. Kesadaran spiritual adalah proses yang sangat panjang. Saya masih ingat 10 tahun lalu, saat itu saya masih bekerja di suatu perusahaan. Di saat itu, setelah selesai umroh, saya tidak lagi merasa ingin bekerja. Saya tidak lagi ingin melakukan hal yang sama. Dan saya juga tidak lagi ingin mencari rezeki yang tidak sesuai dengan passion, dengan keinginan jiwa saya. Di saat yang sama, saya mengalami kejadian perpisahan dengan pasangan. Di saat yang sama, ada yang menawarkan kerjasama bisnis sambil menjadi relawan. Singkat cerita, tidaklah mudah menjalani keputusan yang sudah saya ambil. Namun tentu saja tetap saya jalani walau rasanya ingin berhenti berjuang. Ini adalah perjalanan spiritual saya pertama kali, karena saya menemukan diri dalam keadaan tidak berdaya, namun tetap harus saya jalani. Inilah pertama kali saya menemukan cara meditasi dan melakukannya setelah sholat 5 waktu. Dari sana saya mencari tahu tentang metode relaksasi sendiri dan saya menemukan meditasi. Semenjak itu saya menjalaninya dan saya jadikan kebiasaan untuk menenangkan diri. 10 tahun lalu saya tidak mengerti tentang tasawuf. Saya menjalani tasawuf saat mengalami keadaan yang tidak dimengerti saat ini. Ilmu tasawuf
membantu saya dalam melakukan perjalanan ke dalam diri. Saat ini saya baru menyadari ternyata perjalanan 10 tahun itu adalah perjalanan spiritual mengenal diri. Setelah saya pelajari bahwa kesadaran spiritual, pencerahan atau kesadaran murni adalah suatu keadaan atau rasa yang tidak dapat didefinisikan, yang akan dicapai atau yang akan terjadi setelah menjalani kebangkitan spiritual awal. Jadi jika ditarik mundur, maka perjalanan saya kurang lebih 1 dekade, yaitu kurang lebih 9-10 tahun, dapat mencapai keadaan fana atau lebur atau mengalami pencerahan. Tapi itu juga hanya Allah yang mengetahui. Saya tidak mau mengklaim itu adalah keadaan fana atau yang dinamakan enlightenment atau pencerahan. Identitas lama kita diganti dengan identitas baru yang lebih bermakna dan bermanfaat. Seperti orang yang memiliki identitas baru yang berbeda. Selain usia, faktor lain dalam mempengaruhi kesadaran spiritual atau kebangkitan spiritual adalah jangka waktu yang lama. Maksimal 10 tahun baru kita bisa sempurna mendapatkan pencerahan. Kalau di skala David R. Hawkins itu sebesar 600 ke skala 700 dan seterusnya. Perbedaan orang yang telah bangkit spiritualnya akan melakukan aktivitas tidak lagi berdasarkan ego dan ambisi. Mereka tidak lagi berambisi dengan material dunia. Mereka akan melakukan dengan semangat kebaikan, kebijaksanaan, dan melayani dunia. Bukan lagi mengejar dunia, tapi melayani dunia dan isinya. Rekan-rekan, melakukan perjalanan ke dalam diri tidak dapat langsung mencapai atau mengalami keadaan fana atau lebur atau kesadaran murni atau pencerahan. Tidaklah semudah itu, tidaklah secepat itu. Allah tidaklah semurah itu dalam memberikan anugerahnya. Allah yang tahu kapan kita berhak mendapatkan anugerahnya. Ujian yang sangat berat yang tidak dapat dipikir dengan logika, itulah yang mungkin akan diberikan anugerah dari Allah. Itu juga dengan catatan apakah kita dapat memaknai ujian tersebut ataupun tidak. Ujian dunia tidak perlu ditakuti, juga tidak perlu jadi sombong jika Allah telah memberikan solusi. Bersabarlah agar kita dapat diberikan hadiah bertemu dengan ruh diri sendiri, diri sejati. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.